Oke, sebelum bahas mobilnya kita lihat dulu ya bedanya apa antar tipe-tipenya. Saya highlight yang beda aja. Nah, ini penampilannya yang stylish, tipe terbaru, depan belakang. Kemudian ini aksesorisnya. Dia dapat aksesoris resmi dari Toyota ya, tuh. Kemudian ini yang GR. Nah, ini tampilan depan belakang. Dan kalau yang GR suspensinya spesial nih. Udah ditune. Tuh, special tune suspension and steering system. Dan ini body kitnya. Untuk interior yang di atas tuh yang G, yang berbasis G, yang di bawah itu yang GR Sport. Jadi yang stylish juga ikut yang atas ini ya. Nah, yang menarik dia ada wireless charger dan scuff plate dengan tulisan also available without wireless charger ya, dan without scuff plate. Jadi ada tipe baru yang tanpa scuff plate sama wireless charger, itulah yang menjadi non premium tipe. Dan untuk tipe G dia juga ada aksesoris tambahan, klakson yang lebih berwibawa, DVR dan kamera mundur. Nah, ini dia ada 1.2 GR Sport non premium spec. Jadi dia itu nggak dapat wireless charger, scuff plate di dekat pintu, dan T-Care. Oke, untuk power mode semua yang CVT itu dapat ya, dan yang semua yang manual itu nggak dapat, even di tipe tertinggi sekalipun. Kalau E itu memang nggak ada semuanya karena nggak ada CVT-nya. Parking kamera juga kalau yang dapat kamera mundur itu hanya yang GR, yang G itu opsional. Kemudian wireless charger, T-Care, dan scuff plate, nah itu semua gak dapet ya. T-Care juga T-Care Lite, yang dapat itu semua ada di GR yang tipe tertinggi. Ini pilihan warnanya, ini bisa disimak. Oke, sekian. Di video kali ini kita bahas Agya Stylix ya. Jadi kayak gini nih udah smart key juga. Kita coba ACC on, tombol stopnya di dashboard tengah. Nah, begini responnya ketika dinyalakan. Oke, lanjut kita lihat speedometernya. Biar nuansanya oranye di belakang, dan di kanan ada MID yang ada info trip A, trip B, real time konsumsi BBM, dan yang udah dihitungin serta sisa jarak sampai bensin habis. Dia ada indikator signaling juga. Di kiri sampai wiper intermittent yang walaupun variable tapi ada sistem menurunkan. Ini kanan headlamp belum auto, belum ada fog lamp juga, dan ada pedal shift untuk menaikkan. Ini karena CVT dia ada tombol power untuk mode berkendara. Nah, itu ketika dipencet dia ada tombolnya, ada indikatornya untuk power. Nah, di sini setir masih polos seperti ini. Ini untuk audio sama telepon. Pengaturan setir tonel ya. Oke, ini video untuk layar multimedia yang user interface kayak begini. Seperti cuma ada tiling ya. Ini ada USB juga di sini. Ada Bluetooth, USB, M Toyota. Dan ini menu utamanya tuh. Ini ada settingan juga di atas. Tuh. Jadi belum ada smartphone connection. Aset segitiga yang berdenyut, kisi AC bisa diatur di sini, tapi nggak bisa ditutup. Tombol stopnya dengan framing chrome. AC digital sini. Tapi belum ada heaternya, baru coolernya aja. Di bawah ada untuk kompresor AC, max cool, open close air, dan matiinnya. Tuh. Di bawah ada tempat penyimpanan dengan power outlet, 2 buah cup holder, transmisi CVT ini coraknya karbon juga sekelilingnya, jadi sporty. Di bawah ada tempat penyimpanan, pakai mechanical, tempat penyimpanan lagi, serta cup holder. Oke, seat belt di sini fix, headrestnya adjustable, bahannya fabrik dengan pattern silang-silang. Laci pembukaan belum soft opening juga keras, ini panel silver. Sampai ke atas masih keras. Ini ada airbag, biar abu-abu, hand grill memory track, faster kiri, polos ya. Lampu belum ada. Spion tengah ada night view, faster kanan, polos juga. Ini tampilan dari sortir depan. Kita keluar yuk. Ini tampilan dari dua tim ketika buka. Bahan full hard plastik ya. Door handle ini chrome nih. Sudah electric mirror seperti ini, cuma belum electric track. Window locknya di sini. Di bawah ada speaker, botol dan pocket. Di pintu belum ada ya. Pengaturan sini manual, buka tangki,
Karpet bagian aja, transmisi matic dengan footage di pojok. Buka atas dari sini ya, tempat penyimpanan juga atas bawah ada. Kita udah dapat VSC. Bisa dibuat tutup nih, tuh. Ini juga keras. Kita coba lihat lampu-lampunya ya. Beraktivitas besok, ada yang mulai bekerja, ada yang mulai bersekolah lagi. Sekarang boleh jalan-jalan dulu. Pas banget. Ada Dolphin VTI. Velg singleton, rem cakram dengan proses 17505 R14. Sudah dibuka dari tanggal 13 Februari kemarin sampai lampu LED ya, termasuk di atas juga ada DRL LED. Dan tentunya Bapak Sen yang di pojok. Ini ada DRL juga di bawah. Nah nih, dia dapat body kit ya. Makanya namanya Stylix GR4. Untuk mesin dan ikut serta di ajang IMS serta mereka 1200 cc 3 silinder 88 PS tenaganya. Nah ini kap mesin udah dikasih peredam, cuma ruang mesinnya warna dasar nih ya. Dan dari tadi nih Bapak Ibu sekalian udah ini nggak ada perubahan. Tutup dulu. Ada New Camry HEV serta ada New Corolla Cross HEV dan dua line up ini pastinya untuk jarak dari Bepok kita coba ukur dari sini kendaraan yang ramah lingkungan. Tentunya tujuannya untuk bisa ya, nggak nyampe 200 mili. Serta approaching angle harus diperhatikan ya, karena selain New Camry HEV dan juga New Corolla di depan HEV untuk ada para tetap dikasih akses mati nih, enaknya. Sporty di sini Toyota juga sudah memperkenalkan ini layoutnya, pengaturan manual, belum datang langsung untuk bagian airbag di depan bisa dibuka tutup juga. Ini tampilannya dashboard di sisi depan. Belakang tampilannya, pembukaan masih bisa sedikit ya, tangan masih petok kaca, di belakang sini udah habis. Kemudian ini di bawah juga ada speaker sama bottle holder. Lampu belum ada, cat locknya sini pakai switch, cuma ini cat plastik semua ya. Di belakang ada side pocket termasuk di sini tuh. Ini masih ada tonjolan dikit, ini tampilannya kabin depan. Nah, handgrip sisi driver nggak ada, lampu di sini ya. Ini ada lampu, ada handgrip juga, seat belt 3 titik, headrest adjustable 3-3-nya, dan sudah ISOFIX. Pelipatan 100% ya, nggak bisa separuh-separuh. Nah ini ada GR. Rem belakang tromol. Tangki mintanya RON 92 dan bisa digantungin di sini nih. Jadi nggak tergerak dari kayak body. Oke. Ini ada antena setul, upper spoiler di sini. Ada HEMO stop lamp. Cuma belum ada defogger, tapi sudah ada wiper. Stop lampnya bolam ya. Sen juga bolam. Cuma lengkap sama kontak sensor 2. Nah ini body kit belakangnya nih. Makanya ada penebalan di sini ya. Seperti di bawahnya. Bagasi. Nah nih penumpang tengah juga dapat seat belt ya dari atas sini. Ini cuma belum rata lantai, jadi barang harus diangkat dulu. Di bawah ada ban serep dari kaleng. Top lipatan nih dari sini nih. Tapi mesti 100% ya. Tutup manual. Yang emblemnya AG karena basis dari AG. Apa yang dilakukan secara off-road seperti ini tuh. Belakang ini sama ya. Ini pengunci satunya. Nah, itu. Bingung, area Beyond Zero tuh ada di sebelah mana ya? Nah, balik ke depan. Paling kanan dari coba matiin. di ujung corner kanan ya. Udah ada individual door warning. Warnanya biru muda dan ada satu panel. Oke, terima kasih sudah bersama mengenai bisa ngapain aja sih? Toyota Agya Stylix GR4. Harganya saya takon deskripsi ya. Sekian.